fungsi kinerja PPG dalam jabatan angkatan ke-1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Hera Herianti. Saya guru di SMP Negeri 2 Samarang, Kabupaten Garut, dengan nomor peserta PPG 2015024385576. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan ke-1 tahun 2021. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka kembali untuk melaksanakan proses Pembelajaran. Nah, supaya kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang bisa memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai pada pagi hari ini? Saya, Bu. Iya, Rifa, silakan. Hidup siap. Sebelum kita memulai pelajaran ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang silakan kalian buka atau keluarkan buku pelajaran IPA-nya. Kalian keluarkan buku siswanya, kalian keluarkan buku catatannya ataupun modul pembelajaran IPA-nya. Sudah? Ada yang tidak sekolah pada hari ini? Ada. Ya, siapa lagi? Ahmad. Ahmad. Kenapa Ahmad? Sakit. Ya, kita semua doakan ya, semoga Ahmad cepat sembuh sehingga nanti bisa bersama-sama kita lagi untuk melakukan proses pembelajaran. Ya. Nah, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian duduk bersama kelompoknya. Untuk kelompoknya masih sama seperti kelompok pada pertemuan sebelumnya, di mana kelompok 1 itu diketuai kemarin oleh siapa? Elis. Kelompok 2 diketuai oleh Genta, ya. Kelompok 3 diketuai oleh Elsa. Dan kelompok 4 diketuai oleh siapa kemarin? Iya, oleh Anggi. Nah, sekarang silakan kalian duduk atau bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Nah, ada tidak yang masih ingat? Pada pertemuan minggu kemarin kita membahas mengenai apa? Kemarin kita membahas mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Di mana kemarin itu yang dibahas mengenai organ-organ pencernaan dan proses pencernaan yang terjadi dalam tubuh manusia. Kira-kira ada tidak yang masih ingat organ-organ pencernaan apa saja yang menyusun sistem pencernaan manusia itu? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, Elsa. Organ pencernaan pada manusia terdiri dari 2. Yang pertama ada organ pencernaan utama yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang kedua ada organ pencernaan tambahan yang terdiri dari hati, pankreas, kandungan empedu, lidah, gigi, dan lain-lain. Ya, nah betul sekali apa yang dikatakan oleh Elsa. Nah, ada tidak yang masih ingat salah satu fungsi dari organ pencernaan
kimiawi. Iya, terima kasih Resti. Jadi semua yang kalian katakan barusan ya, alhamdulillah kalau yang masih ingat materi pertemuan minggu kemarin itu memang betul. Nah, pertanyaan ibu sekarang, dalam menjalankan fungsinya, apakah organ-organ pencernaan tersebut bisa mengalami masalah atau gangguan tidak? Bisa. Bisa. Contohnya gimana? Yang Bisa Bu, misalnya ketika kita telah makan, perut akan terasa sakit dan perih. Jadi organ yang bermasalahnya adalah lambung. Iya, nah itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia. Nah, ini adalah materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, coba kalian amati gambar tersebut. Kira-kira menurut kalian apa yang terjadi dari gambar yang kalian amati ini? Kira-kira apa yang terjadi dengan anak tersebut? Kurang gizi. Nah, kira-kira kenapa kalian bisa menyebutkan kalau anak tersebut kurang gizi? Iya, Resti. Tubuhnya kurus. Jadi salah satu indikasinya tubuhnya kurus. Kira-kira apa sih yang menyebabkan anak tersebut kekurangan gizi? Iya, Elif. Kurangnya asupan makanan dengan gizi yang seimbang. Kurangnya asupan makanan dengan gizi yang seimbang. Ada tidak upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari kekurangan gizi? Ada. Iya, Ilham gimana? Ada Bu, upaya untuk terhindar dari kekurangan gizi atau malnutrisi salah satunya adalah dengan cara memakan makanan dengan kalori yang tinggi dan juga gizi yang sangat tinggi. Iya, gimana sih? Di gambar tersebut merupakan kekurangan gizi karena tubuhnya kurus. Bagaimana jika sebaliknya tubuhnya gemuk? Apakah bertubuh gemuk merupakan penyakit atau gangguan pada sistem organ pencernaan? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari misi? Iya, Anggi gimana? Kegemukan atau obesitas umumnya disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Obesitas dapat menyebabkan berbagai penyakit, misalnya seperti kolesterol, tekanan darah tinggi, jantung, dan diabetes dan ortitis. Ya. Oke, betul sekali. Jadi intinya baik itu kurang gizi ya ataupun kegemukan tadi yang ditanyakan oleh Yusi yang disebut obesitas itu merupakan sama-sama gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu kalian bisa menganalisis gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Selain itu, kalian juga bisa menganalisis upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia. Selain itu, nanti juga kalian bisa membuat poster yang berhubungan dengan gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan dan
Sudah? Nah, siapa yang bisa merumuskan permasalahan apa yang terdapat pada artikel tersebut? Ya, Asti. Apa yang menyebabkan terjadinya penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan itu dapat terjadi? Ya, ada lagi tidak selain Asti yang bisa merumuskan permasalahan yang muncul? Ya, Aris, gimana? Bagaimana dampak atau gangguan pada sistem pencernaan dan apa upaya untuk menjaga kesehatan pada sistem pencernaan? Iya, jadi betul ya yang dikatakan oleh Elis maupun oleh Asti. Jadi permasalahan yang muncul pada artikel tersebut sistem gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan itu banyak. Misalnya malnutrisi, diare maupun obesitas. Nah, apa yang menyebabkan gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan itu bisa terjadi? Bagaimana dampak gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan itu terhadap tubuh kita, dan apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan itu ya. Nah, itu adalah rumusan permasalahan pada pertemuan kali ini ya. Nah, sekarang Ibu punya LKPD. Sekarang Ibu punya LKPD. Kalian nanti isi LKPD ini berdasarkan rumusan masalah yang sudah kita simpulkan barusan ya. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu untuk membagikan LKPD ini? Saya lihat ini. Kalian juga nanti kan akan membuat poster ya? Coba bantu Ibu untuk membagikan ini. Perlengkapan. Sudah kalian mendapatkan LKPD dan perlengkapan untuk membuat posternya? Sudah. Ya, coba. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan adalah kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok kalian untuk mengisi LKPD berdasarkan permasalahan yang sudah dirumuskan tadi ya. Nah, selain itu kalian nanti hasil diskusi kalian tuliskan pada ini. Hasil diskusi kalian tuliskan pada kertas warna, kemudian nanti ditempel pada karton ya. Selain itu kalian juga bisa harus membuat poster ya. Kalian juga nanti membuat poster. Poster yang dibuat itu disesuaikan dengan artikel yang kalian peroleh. Misalnya kelompok 1 tadi artikelnya mengenai apa? Ya, kelompok 1 tadi artikelnya mengenai malnutrisi. Berarti posternya berhubungan dengan malnutrisi. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oh ya, Ilham. Bu, kalau posternya diberi gambar serta hiasan boleh nggak? Oh, boleh sekali ya. Kalian pokoknya buat posternya sekreatif mungkin. Oke, mengerti? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak, silakan kalian mulai diskusi untuk mengerjakan LKPD dan membuat posternya. Habis ini tentang apa, Lik? Sekarang ini tentang pencegahan malnutrisi. Kurang gizi ya. Konsepnya gimana ya? Jadi ada beberapa orang yang sedang mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi yang sehat. Ada yang rutin beraktivitas fisik itu Bu. Jadi kan kalau kita ingin terhindar dari berbagai penyakit termasuk malnutrisi, kita harus rutin beraktivitas fisik, misalnya ini mah membersihkan lingkungan gitu ya Bu. Oh, ini sedang Olahraga ini. oh, ya.
Misi alat PPD-nya udah beres ini, Pak? Udah. Ini pasalnya tentang apa? Diare. Tentang diare. Jadi itu gambarnya tentang orang yang lagi apa itu? Skizofrenia. Ini posternya tentang obesitas. Jadi ini gambarnya ada orang yang gemuk. Dia perutnya kurang gemuk. Ya, perutnya kurang gendut ya, Mas. Yang itu
Kalau semuanya sudah selesai, poster dan pokoknya hasil karya yang sudah kalian buat, sekarang kalian tempel di dinding kelas ya, di dinding kelas. Kelompok 1 coba perhatikan, kelompok 1 nanti ditempelnya sebelah sana, kelompok 2 sebelah sana di tengah ya, kelompok 3 ditempel di sebelah sana, dan kelompok 4 ditempel di sebelah sini ya. Nah, nanti kita akan belajar menggunakan teknik window shopping. Kalau kalian mendengar kata shopping itu apa aja? Belanja. Nah, nanti kalian akan berbelanja, tapi berbelanjanya itu berbelanja ilmu. Ya, nanti ada satu orang dalam kelompoknya itu yang bertugas untuk menjaga hasil karyanya. Orang tersebut berkewajiban untuk menjelaskan apa yang dibuatnya kepada orang yang berkunjung, pada orang yang berbelanja. Jadi nanti satu orang bertugas menjaga hasil karyanya, 3 orang sisanya itu nanti berkeliling berbelanja ilmu. Supaya tidak berdesakan, nanti perhatikan, nanti kelompok 1 berbelanja ilmu dulu ke kelompok 4. Kelompok 2 berbelanja ilmu dulu ke kelompok 3. Kelompok 3 berbelanja ilmu dulu ke kelompok 2. Dan kelompok 4 berbelanja ilmu dulu ke kelompok 1. Nanti ibu kasih waktu beberapa menit ya. Kemudian nanti kalau sudah beres ganti kelompok ya, ganti kelompok sampai nanti semua kelompok kalian sudah kunjungi. Atau mengerti? Oke, kalau mengerti silakan kalian tempel hasil karya kalian dan tunjuk satu orang yang menjaga hasil karya kalian. Silakan lakukan sekarang. Jadi tempel semua? Nah, sekarang silakan mulai yang KPD-nya dibawa untuk ngisinya ya. Ya, oke, silakan sekarang kalian mulai berbelanja ilmunya. Mulai dari sekarang. Yo, kelompok 4. Siapa yang berkunjung ke kelompok 1? Kelompok 4 ya. Terjadi ketika indeks masa tampil seseorang adalah 30, terutama gejala sama ini adalah lemak, kemudian kalkulon, dan kemudian masalah sampai dengan biologi yang sederhana. Yang kedua, makan yang tidak sehat turun. Yang ketiga, kurangnya aktivitas fisik. Yang keempat, ketergantungan pada proses pencernaan atau penyakit karena darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit jantung, diabetes. Yang pertama adalah gangguan atau hambatan dalam tubuhnya. Oke, sudah semua ya? Sudah? Silakan duduk kembali bersama anggota kelompoknya masing-masing. Kalian sudah berbelanja ilmunya sudah?
kalian lakukan? Oke Pak, kelompok mana? Kelompok 4? Boleh kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan hasil berbelanja ilmu kami yang akan disampaikan oleh Anggi. Saya akan mempresentasikan tentang berbagai gangguan penyakit dan upaya pencegahannya. Yang pertama, malnutrisi. Penyebabnya adalah kurangnya makanan gizi yang seimbang, makan tidak teratur, dan kurangnya aktivitas fisik. Dan akibat bagi tubuh adalah dapat memicu berbagai penyakit, penurunan berat badan, menurunnya sistem kekebalan tubuh, terjadinya pelemahan tulang, pertumbuhan terganggu, dan perkembangan otak juga terganggu. Upaya pencegahannya adalah memperbaiki asupan gizi bahkan sejak berada dalam kandungan. Ada yang ingin bertanya? Apakah ada penyakit lain selain dari malnutrisi, mal, diare, dan obesitas? Tentu saja ada contohnya, karies gigi, hepatitis, diare, konstipasi atau sumbelir. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin bertanya lagi? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa tubuh kita kelebihan berat badan? Dengan melihat tubuh kita kurus atau tidaknya. Ada yang ingin menambahkan? Saya. Untuk mengetahui tubuh kita mengalami obesitas atau tidak, dengan cara menghitung indeks massa tubuh. Ada di halaman 193 di buku siswa. Rumusnya yaitu IMT sama dengan massa tubuh dalam kilogram per tinggi tubuh dalam meter dikali tinggi tubuh dalam meter. Terima kasih Elis, terima kasih teman-teman semua. Mungkin sekian dari kami. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil berbelanja ilmu dan hasil diskusinya. Memang betul ya, penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan itu banyak. Seperti yang sudah kalian diskusikan tadi. Kalian tadi diskusikan mengenai penyakit apa? Malnutrisi. Dalam hal ini adalah kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi atau malnutrisi itu ada penyebabnya tidak? Ada. Tadi apa penyebabnya? Kurangnya Asupan gizi. Kurangnya asupan kurangnya asupan makanan dengan gizi yang seimbang. Itu adalah penyebab dari malnutrisi. Dalam hal ini adalah gizi buruk. Penyebab lainnya yaitu tubuh kita tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Ada tidak upaya supaya kita terhindar dari kekurangan gizi, upaya untuk mengatasi kekurangan gizi ada tidak? Ada. Apa saja tadi? Konsumsi makanan gizi. Mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Apa sih upaya kita untuk menjaga kesehatan organ-organ pencernaan? Ada tidak upaya kita? Ada. Apa saja? Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Terus apa lagi? Mengatur pola makan. Terus mengunyah makanan dengan baik. Terus menghindari makanan dan minuman yang betul, menghindari makanan dan minuman yang dingin. Apalagi? menghindari stres. Oh, betul. Terus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Mengkonsumsi makanan yang berserat. Terus apa lagi? Menghindari
untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Sampai sini kalian mengerti? Mengerti. Ada lagi yang ingin ditanya? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Mengerti? Mengerti. Oke, kalau mengerti, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada kesempatan hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya oke, Eli, silakan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan, diantaranya penyakit malnutrisi, mah, diare, obesitas, hepatitis, konstipasi atau sembelit, avitaminosis, dan lain sebagainya. Sedangkan upaya untuk mencegah dan menjaga sistem pencernaan manusia adalah kesehatan manusia. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang berserat, menghindari stres, mengonsumsi makanan yang bergizi, menjaga kebersihan dari makanan yang akan kita konsumsi, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menghindari makan makanan dan minuman yang kurang higienis atau yang mengandung alkohol dan lain sebagainya. Oke, ya itulah kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Nah, semua kelompok sudah tampil dengan sangat baik. Ya, itu lihat poster-poster atau hasil karya yang kalian buat itu sudah sangat baik ya. Tapi ada kelompok yang terbaik. Seperti biasa ya, ada kelompok yang terbaik dari yang baik. Nah, untuk kelompok yang terbaik kali ini diperoleh oleh kelompok 4 ya. Jadi untuk kelompok terbaiknya diperoleh oleh kelompok 4. Nah, untuk kelompok terbaik seperti biasa ibu akan memberikan reward berupa bintang ini untuk kalian tempelkan pada buku prestasi kelompoknya ya. Untuk kelompok 4 silahkan ke depan. Ya, ini untuk kelompok terbaiknya. Ilham, apa pembelajaran yang kamu dapat pada kesempatan kali ini? Apa yang kamu peroleh pada pembelajaran pada kesempatan kali ini? Iya Bu, jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita diberikan nikmat berupa organ pencernaan dan kita juga harus merawat dan menjaganya. Itu salah satunya dengan cara menjaga pola makan, mengatur pola makan, menjaga diri dari kebersihan lingkungan, menghindari stres dan lain sebagainya. Iya, ya. Nah, sekarang ibu punya soal yang harus kalian kerjakan. Nah, ibu punya soal, ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita bahas bersama-sama ya. Sudah selesai? Oke, sekarang soalnya yang dikumpulkan, pekerjaan yang dikumpulkan, Ilham, nanti ibu. Nah, tadi kilas sambil kalian mengerjakan, ibu juga melihat hasil pekerjaan kalian ya. Alhamdulillah sudah banyak di antara kalian yang sudah mengisi benar soal yang sudah ibu berikan. Berarti kalian sudah memahami materi yang sudah kita bahas tadi secara bersama-sama ya. Mudah-mudahan bermanfaat
untuk kalian dan tentunya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan ulangan mengenai sistem pencernaan. Kalian jangan lupa belajar terlebih dahulu di rumah supaya memperoleh hasil yang maksimal yang bagus ya. Pembelajaran kita untuk kali ini sudah selesai. Siapa yang ingin memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Oke, Ilham. Di tempat duduk siap. Bermula kalau kami kita berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan yang